Halo guys, selamat datang kembali di channel alur cerita film favorit kalian, Rekomendasi Film. Channel yang siap menyuguhkan aneka ragam film dengan alur cerita yang menarik dan layak untuk ditonton. Dan yang pastinya, kalian tidak lagi bingung dan pusing dalam memilih judul film yang sedang kalian cari. Jadi, siap-siap menikmati alur cerita film yang akan kami bahas dalam konten kali ini. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update-update terbaru dari dunia perfilman di channel kami. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung menuju ke pembahasan alur cerita berikut ini. To become the best version of myself. Mark Wahlberg kembali didapuk menjadi aktor utama sebagai Dan Morgan. Ia berperan sebagai seorang mantan pembunuh bayaran, yang kini sudah memiliki keluarga kecil bersama istri dan 3 orang anak. Bekerja sebagai sales mobil, Dan Morgan menjalani kehidupan barunya dengan sangat bahagia. Sampai suatu ketika, masa lalunya kembali datang dan mengganggu ketenangan hidupnya. Tidak sampai di situ, keluarganya yang tidak mengetahui latar belakang dirinya, juga ikut terancam. Disinilah Dan Morgan terpaksa mengeluarkan kembali kemampuan lamanya. Berjuang mati-matian, agar terlepas dari kejaran pembunuh bayaran yang terus-menerus menghantuinya. Mampukah ia dan keluarganya selamat dari kejaran pembunuh bayaran ini? Bagaimana cara ia menjelaskan masa lalunya yang kelam kepada keluarganya? Apakah mereka menerima, atau sebaliknya? Disinilah keseruan dari film yang bergenre aksi, komedi, dan keluarga ini dimulai. Di kota kecil New York bernama Kota Buffalo, terlihat seorang pria yang bernama Dan Morgan, sedang berusaha menjual mobil kepada pelanggan tempat ia bekerja. Setelah berhasil menjual beberapa mobil, Dan yang terlihat bahagia dalam perjalanan pulang, menyapa beberapa tetangga dekatnya di komplek perumahan tempat ia tinggal. Hey Dan, hi Mrs. Overmeyer. Hey Daniel. Setelah sampai di rumah, ia pun langsung masuk dan memberikan setangkai bunga untuk istrinya, Jessica Morgan. Suami istri ini mempunyai 3 orang anak, si sulung bernama Kyle, yang gadis bernama Nina, dan yang si bungsu bernama Max. Di malam harinya, Dan bersama Jessica merayakan hari jadi rumah tangga mereka di tempat kencan pertama. Pasangan ini terlihat bahagia dan romantis. Sementara Kyle pergi ke rumah temannya untuk bermain game. Nina sendiri disuruh ayah dan ibunya untuk menjaga Max yang masih bayi. Meskipun kesal dan marah, Nina tetap menuruti perintah orang tuanya. Di keesokan harinya, terlihat Jessica sedang memukuli samsak di tempat latihan tinju. Di sini, Jessica akhirnya bertemu dan berkenalan dengan teman barunya, Gwen. Setelah selesai latihan tinju, Jessica dan Gwen melanjutkan perbincangan mereka di sebuah kafe. Puas berbincang-bincang dan saling curhatan, Gwen pun pamit ke Jessica untuk pulang, dan meninggalkan kartu namanya ke Jessica. Sementara itu, di sisi lain, terlihat Dan sedang berbelanja di supermarket bersama anak bungsunya, Max. Sedang asik berbelanja, Dan didatangi oleh orang yang tak dikenal, dan berusaha untuk membunuhnya. Perkelahian pun tak terelakkan. Really? Beruntung, Dan masih bisa selamat dari percobaan pembunuhan itu. Bahkan, ia berhasil melumpuhkan musuhnya. Dan pun segera pergi dari supermarket yang terlihat sudah berantakan itu. Dan yang pulang ke rumah dalam keadaan tergesa-gesa, mengambil tasnya yang disimpan di tangga secara rahasia. Setelah itu, ia pun menelpon teman lamanya untuk dibuatkan identitas baru, karena kedoknya sudah diketahui oleh pembunuh bayaran. Selesai dengan semua itu, Dan pun menjemput Nina di sekolah. Meskipun Nina sedikit heran dengan tingkah ayahnya, tapi ia tetap ikut untuk pulang. Dan Nina pun kembali lagi ke komplek perumahannya untuk menjemput Kyle, yang sedang bermain game di rumah temannya. Lagi-lagi, dengan sedikit paksaan, Dan pun meminta kepada putra sulungnya ini untuk masuk ke dalam mobil. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menjemput Jessica di tempat kerja. Sesampainya di tempat itu, Jessica pun kaget mendengar perkataan suaminya. Dan secara tiba-tiba, dan tingkah yang sangat aneh, mengajak ia serta anak-anaknya untuk berlibur ke Vegas. Sekedar informasi, Jessica dan kedua anaknya ini tidak mengetahui kalau Dan adalah mantan pembunuh bayaran. Dan sekarang, merekalah yang jadi target pembunuh bayaran lain.
Meskipun mendapat kejutan aneh seperti ini, namun Jessica terlihat bahagia. Karena, liburan inilah yang ia idam-idamkan dari dulu. Sementara itu, Dan yang kembali melihat sebuah mobil hitam yang sedang mengincar mereka, dengan segera membawa anak dan istrinya, keluar dari tempat itu. Di awal perjalanan mereka, mobil hitam yang tadi dilihat oleh Dan, muncul kembali, dan berusaha mengejar mobil mereka. Dalam ketidaktahuan keluarganya, Dan yang merasa curiga kalau mobilnya sudah dipasang pelacak pun, mengubah rute sementara untuk kembali ke tempat kerjanya. Setelah berhasil mendapatkan pelacak dan berhasil mengelabui mobil hitam yang mengejar mereka, Dan pun bisa sedikit tenang. Lalu melanjutkan perjalanan mereka menuju Vegas. Dalam perjalanan, Dan Morgan yang masih khawatir kalau jejak mereka diketahui oleh pembunuh bayaran, meminta anak serta istrinya untuk mengumpulkan HP. Setelah semua HP sudah di tangannya, tanpa banyak basa-basi, ia beralasan kepada keluarganya, kalau HP itu membuat mereka terbelenggu dari teknologi, sehingga tidak saling menyapa satu sama lain. Yang tanpa ia sadari, GPS serta rute perjalanan online mereka, juga ikut hilang, bersamaan dengan dibuangnya HP. Untuk itu, ia pun berinisiatif singgah di perusahaan Asosiasi Kendaraan Amerika, dan menyogok seorang karyawan dengan uang, untuk mendapatkan peta perjalanan menuju Vegas. Dengan perasaan lega dan bahagia, keluarga ini pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Bahkan, sempat nyanyi bersama-sama. Sementara itu, ketua pembunuh bayaran dan beberapa anak buahnya, terlihat sudah menggeledah rumah Dan Morgan. Karena tidak berhasil menemukan apapun, ketua ini pun meminta anak buahnya, untuk kembali melacak keberadaan mereka. Dan Morgan sendiri, yang kini sudah lelah karena seharian menyetir, berencana untuk menginap di sebuah penginapan. Tapi sayang, niatnya itu ia batalkan, setelah melihat anak sulungnya, selfie bersama penggemar. Khawatir keberadaan mereka diketahui dari foto selfie anaknya yang diunggah ke media sosial, Dan pun kembali mengajak keluarganya untuk melanjutkan perjalanan, dengan alasan kamar sudah penuh. No, they're all booked. We gotta keep going. Really? Yeah. Dalam perjalanan mereka di malam hari, Dan Morgan kembali dihadapi dengan pembunuh bayaran yang sedang mengejar mobilnya. Beruntung, anak dan istrinya sudah tertidur pulas dengan headset di kepala, kecuali si bungsu, Max. Ia pun sedikit leluasa untuk melumpuhkan para pembunuh bayaran itu. Tembak-menembak di jalanan pun tak terhindarkan. Lucunya, Max sang bayi yang menjadi saksi kejadian itu, bukannya takut, malah tertawa. Setibanya di kota Iowa pagi harinya, mereka pun melepaskan lelah, dengan berjalan-jalan di sebuah kampus, yang terlihat sedang mengadakan suatu acara. Sedang asik berkeliling di dalam kampus, Dan Morgan kembali menghadapi musuh. Kejadian ini, lagi-lagi tidak diketahui oleh anak dan istrinya. Dengan susah payah, Dan Morgan pun berhasil melumpuhkan lawannya. Segera setelah kejadian itu, ia mengajak keluarganya untuk pergi, dan melanjutkan perjalanan mereka. Karena hari semakin malam, mereka pun kembali istirahat, dan menginap di sebuah penginapan. Di dalam kamar, Dan Morgan pun memanfaatkan situasi ini, untuk bermesraan bersama istrinya. Suami istri ini pun melewatkan malam mereka dengan bercocok tanam. Keesokan harinya, terlihat Dan Morgan sedang menelpon teman lamanya, ia membuat kesepakatan untuk bertemu di sebuah bar. Setelah menutup telepon, Dan Morgan yang kini sudah duduk di kedai kopi, terlihat gugup dan berbicara sendiri. Rupanya, ia sedang latihan bicara, untuk memberitahukan kepada keluarganya, siapa dirinya yang sebenarnya. Di siang harinya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, kebahagiaan keluarga ini pun pecah, karena mereka sudah sampai di Las Vegas. Ditambah lagi, kalau mereka akan menginap di sebuah hotel super mewah dengan kamar yang super mewah. Terutama Jessica, ia tidak menyangka bisa menginap di hotel yang super mewah ini, dengan fasilitas yang serba lengkap. Sementara itu, Dan Morgan yang sudah selesai mengantar keluarganya ke kamar, langsung menemui teman lamanya di sebuah bar.
Temannya ini pun langsung menyerahkan identitas baru yang sudah dipesan oleh Dan Morgan di awal cerita tadi. Dan Morgan pun langsung menyerahkan uang pembayaran ke temannya, lalu kembali ke kamar untuk bersiap-siap makan malam bersama istrinya. Agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan, mereka pun meminta kepada kedua anaknya untuk tidak keluar dari kamar, serta menjaga adik mereka yang masih bayi. Tanpa disadari, pasangan suami istri ini sudah dipantau oleh pembunuh bayaran saat mereka melewati sebuah kasino menuju ke restoran. Setibanya di restoran, Dan Morgan yang terlihat gugup mengambil kesempatan untuk memberitahukan jati dirinya yang asli kepada Jessica. Tapi dengan bahasa Perancis. Je parle silence. Malgré ça, je n'arrive pas à te dire la vérité. Je peux te briser le cœur. Je jure sur ma vie que je ne laisse les personnes. Mendengar perkataan suaminya itu, Jessica pun langsung bereaksi seperti ini. Crazy sexy. Sesuai dengan harapan, Jessica memang tidak mengerti dan paham apa yang dikatakan oleh suaminya. Mereka pun melanjutkan makan malam dan bersulang. Selesai makan malam, mereka berdua melanjutkan kemesraan di meja kasino. Meskipun begitu, Dan Morgan tetap saja masih khawatir akan keselamatan anak-anaknya. Ia pun segera menelpon ke kamar. Sementara itu, deringan telepon di kamar memang tidak ada yang mengangkat karena Kyle dan Nina kini sudah berada di luar bersama Max. Mereka yang tidak menuruti perintah orang tuanya itu ingin bersenang-senang dengan cara mereka sendiri. Alhasil, mereka juga terpantau oleh pembunuh bayaran. Dan Morgan yang mulai curiga karena teleponnya tidak diangkat, mengajak Jessica untuk segera kembali ke kamar. Di kamar mereka itulah, Dan Morgan disergap oleh pembunuh bayaran. Meskipun Jessica sempat disandera, namun orang-orang suruhan itu dengan mudah dilumpuhkan oleh Dan Morgan. There he is. You got me. You win. How's that sound? Jessica sendiri, yang langsung muntah karena baru pertama kali melihat pembunuhan, dengan perasaan kesal yang luar biasa, memarahi suaminya, saat mereka berjalan menjemput anak mereka yang sedang di luar. Setelah berhasil menjemput ketiga anaknya, mereka pun segera keluar dan berusaha kabur dari hotel itu. Tapi, pembunuh bayaran yang lain, lagi-lagi berusaha membunuh keluarga ini. Dan Morgan pun dengan sigap dan profesional, melumpuhkan pembunuh bayaran itu. Kali ini, Kyle pula yang terlihat muntah, karena pertama kali melihat orang terbunuh di depan matanya. It's okay, honey. Everyone barfs the first time. Setelah berhasil kabur, mereka yang kini sudah berada di penginapan kelas menengah, terlihat sedang membicarakan sesuatu. Disinilah Dan Morgan membuka identitas aslinya kepada keluarga. Perasaan takut yang dirasakannya selama ini ternyata benar. Setelah mengetahui kalau ia merupakan mantan pembunuh bayaran, anak-anak dan istrinya tidak begitu saja terima. Thanks, Dad. Kyle, come back. Ever. Come. You're a stranger. Mereka bahkan meninggalkannya sendirian di pagi harinya. Jessica dan anak-anak pun bergegas naik pesawat charteran yang ia dapat dari menghubungi teman barunya itu. Tanpa Jessica sadari, ternyata teman barunya ini merupakan bagian dari sindikat pembunuh bayaran. Ia pun terjebak dan ditangkap. Sementara itu, ketua dari pembunuh bayaran yang juga hadir dalam misi penahanan keluarga ini, langsung menghubungi Dan Morgan. Ia pun meminta Dan Morgan untuk datang sendirian ke tempat yang telah ia sebutkan. Look, you can have me. You're a little behind, buddy boy. Be at the old Poseidon Casino north of the city in 30 minutes. Alone. Dengan penuh tanggung jawab terhadap keluarganya, Dan Morgan pun memenuhi permintaan dari ketua pembunuh bayaran itu. Sesampainya di tempat yang telah disepakati, ia langsung dikawal dan dibawa ke atas untuk menemui keluarganya. Di atas, ia disambut oleh ketua pembunuh bayaran yang ternyata
No hug for your old man. Why start now, Dad? I'm sorry, what? I'm your grandfather, Kyle. This isn't good, right? He's not gonna kill his own grandkids. Kakek ini, rupanya menginginkan anaknya untuk kembali bergabung dan memimpin organisasi mereka sebagai pembunuh bayaran. Ia bahkan menjamin keselamatan keluarga anaknya. Akan tetapi, kalau anaknya menolak, ia dan keluarganya justru dibunuh. Demi keselamatan keluarganya, Dan Morgan pun terpaksa menyetujui permintaan ayahnya itu. Disinilah Jessica dan anak-anak baru menyadari kalau sebenarnya, sosok mantan pembunuh bayaran itu sangat menyayangi mereka. Dengan sedikit inisiatif, Jessica pun berhasil melumpuhkan pengawal yang sedang mengantar mereka ke bawah gedung melalui lift. I haven't changed you. Oh. Help. Oh crap. Mereka pun kembali ke atas untuk menyelamatkannya. Sementara di atas, Dan Morgan yang sudah dalam keadaan terikat, digoda oleh Gwen yang merupakan mantan kekasihnya. Mereka berdua terlihat sangat romantis dan seksi di atas kursi. Bahkan, pemandangan ini sempat disaksikan oleh anak-anak dan istrinya. Beruntung, itu hanya trik untuk membuat Gwen pingsan, sehingga Jessica tidak jadi memarahinya. Di basement, terlihat ayah Dan Morgan yang tersadar kehilangan anak buahnya, saat mengantar menantu dan cucunya itu, mengerahkan seluruh anak buah yang lain, untuk segera kembali naik ke atas. Dan Morgan sendiri yang mengetahui pergerakan itu dari drone, meminta istrinya untuk naik ke atap. Dia sendiri berusaha menghentikan mereka agar tidak naik. Dibantu oleh Kyle, yang sekarang memegang kendali drone, Dan Morgan berhasil melumpuhkan satu persatu anak buah ayahnya. Hey, see anybody? Talk to me, Kyle. You're my eyes. Man on your left! Dad, are you okay? Look out, behind the curtain! Oh, you again. Berusaha bernegosiasi dengan ayahnya, ia bahkan mendapat serangan dan tembakan yang lebih brutal. Kembali ke Jessica, Kyle, dan Nina, yang kini sudah berada di atas gedung untuk bersembunyi. Mereka ternyata disusul oleh Gwen yang baru saja terbangun dari pingsannya. Berusaha untuk menyelamatkan anak-anaknya, Jessica dengan kemampuan bela diri di bawah standar, babak belur dihajar Gwen. Meski begitu, ia tetap tidak berputus asa untuk melindungi anak-anaknya dari serangan Gwen. Alhasil, Gwen pun mati tertusuk sebuah bambu. Scan berpindah kembali ke Dan Morgan, yang kini ditangkap ayahnya, setelah berhasil menghancurkan drone pemantau dari Kyle. Ia pun habis-habisan dihajar oleh ayahnya. Bahkan, dengan sebuah pistol, ayahnya mencoba untuk menembaknya, karena dianggap sebagai pembangkang. Beruntung, anak dan istri Dan Morgan yang kini sudah berada di bawah, berhasil mengulur waktu. Kesempatan ini pun, dimanfaatkan Dan Morgan untuk membuat ayahnya pingsan. Film pun diakhiri dengan ditangkapnya ketua organisasi pembunuh bayaran, yang juga sekaligus ayah Dan Morgan. Dan, beberapa bulan kemudian, keluarga ini kembali melakukan perjalanan liburan yang sesungguhnya.